إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tepat pada hari ini kita berpuasa di hari kedua di bulan Ramadan. Tepat hari ini kita menjalankan ibadah puasa, ibadah yang mulia ini di hari yang kedua. Ibadah yang dimana ibadah ini adalah ibadah yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimana ibadah ini adalah ibadah yang langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang artinya semua amalan anak Adam ialah bagi dia sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberinya ganjaran. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya puasa ini, puasa yang kita jalankan sekarang ini ialah ibadah yang langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ialah ampunannya Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa hamba yang telah dilakukannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa, salah satu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan atas dosa-dosa, penghapusan atas dosa-dosa. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya karena berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya banyak sekali kita dengar imam-imam, banyak sekali kita dengar ulama berdoa pada bulan ini, Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kita sebagai orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya karena berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita agar kita termasuk ke dalam golongan ini. Bagaimana cara agar kita termasuk ke dalam orang yang diampuni dosanya di dalam bulan Ramadan karena berpuasa dengan iman dan ketakwaan? Caranya ialah dengan cara bukan hanya sekedar mempuasakan makan dan minum kita saja, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga kita saja, namun menahan semua anggota badan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga mata kita dari penglihatan-penglihatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pikiran dari berpikir hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga perbuatan kita
perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang berpuasa namun hanya menahan lapar dan dahaga saja tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dalam salah satu hadis dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak butuh kepada seseorang menahan lapar dan dahaganya apabila ia tidak menahan perbuatannya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya siapa yang tidak menahan lisannya dari perkataan dusta dan berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi ia menahan lapar dan dahaganya. Begitu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka dari itu apabila kita ingin menjadi orang yang diampuni dosa kita di dalam bulan Ramadan ini karena berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang berpuasa namun tidak menjaga anggota badannya, tidak menjaga seluruh jasadnya ini dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya hanya menutup kewajiban puasa di bulan Ramadan saja, namun tidak akan mendapat keberkahan di bulan Ramadan, tidak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, tidak akan mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya ini mendapatkan dua kerugian. Kerugian pertama ialah rugi karena tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini termasuk orang yang merugi. Kita lihat banyak sekali orang yang berpuasa, ada ribuan bahkan jutaan orang berpuasa dan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada beberapa orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang ini sangat-sangatlah merugi. Maka dari itu marilah kita tingkatkan puasa kita agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya karena berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian yang pertama. Kemudian kerugian kedua akan termasuk ke dalam doanya malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diceritakan, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menaiki mimbar. Ketika menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap amin. Kemudian menaiki tangga berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin lagi. Kemudian menaiki tangga yang ketiga, anak tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan amin. Lantas para sahabat terheran, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang pertama, menaiki anak tangga yang kedua, kemudian menaiki anak tangga yang terakhir mengucapkan amin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, maka Jibril datang kepadaku kemudian berdoa. Doanya ialah celakalah bagi orang yang menemui bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya karena bulan Ramadan ini, karena berpuasa di bulan Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian ketika menaiki anak tangga berikutnya, Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang menemui orang tuanya masih hidup namun tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah mengucap amin. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namun tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Jibril berdoa 3 hal untuk 3 orang. Untuk orang yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namun tidak bersolawat, kemudian orang yang menemui salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup namun tidak berbakti sehingga tidak dapat memasukkannya ke surga, dan yang terakhir yaitu yang paling pertama disebut ialah orang yang menemui bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Ini merupakan kerugian kedua. Kerugian pertama tadi ialah orang yang tidak mendapatkan ampunan. Itu adalah kerugian pertama. Kemudian kerugian kedua ialah termasuk ke dalam doanya
malaikat Jibril. Maka dari itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita menjaga seluruh anggota badan kita, dari mulut kita, mata kita, pendengaran kita, perbuatan kita, serta pikiran dan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini kita melihat banyak sekali orang-orang soleh, banyak sekali ulama-ulama yang meningkatkan ibadahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan tadarus Al-Qur'annya di bulan Ramadan bersama Jibril. Tentunya kita harus berusaha meningkatkan amalan kita juga, meningkatkan tadarus Al-Qur'an kita, meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita, meningkatkan ibadah kita, zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam kita dan ibadah-ibadah lainnya agar kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Ramadan ini. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhurina wa mustafa ya maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali lagi khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan salah satu cara agar kita dapat meningkatkan takwa kita, agar kita dapat tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, ialah berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa ialah berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita agar kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti di penghujung Ramadan kita menjadi orang bertakwa yang seutuhnya, dan terus kita menjaga takwa kita sehingga semoga di tahun depan kita mendapatkan lagi berjumpa dengan bulan Ramadan yang begitu mulia ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah wakhtim lana husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullahu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.